jualan. Karena slime itu empuk dan enak dimainin. Karena slime itu gemes. Bentuknya unik, teksturnya lengket, kenyal dan elastis. Warna-warnanya lucu dan menarik. Ini dia si unik slime. Secara harfiah, slime berarti lendir. Tapi tampilannya yang tak biasa membuatnya disukai anak-anak. Ditarik, digenggam sesuka mereka. Sebenarnya slime itu untuk pembersih sela-sela. Tapi anak-anak sekarang beli slime untuk dimainin. Cara main slime pertama ditekan-tekan dan ditarik dan dibentuk sesuka hati. Slime terbuat dari campuran lem, deterjen, boraks, dan lotion. Membuatnya pun cukup mudah. Anak-anak pun bisa membuat slime mereka sendiri. Semakin praktis karena tutorial membuat slime bertebaran di media sosial seperti Instagram dan YouTube. Ini pastry cozy slime warna ungu. Bagus loh, stretchy, soft dan holdable. Ini dia salah satunya, Almeida Nayara Alzir yang akrab disapa Naya. Bocah kelas 3 sekolah dasar ini rutin membuat tutorial slime beragam warna dan kreasi serta mengunggahnya di media sosial. Hobinya bermain slime juga berbuah bisnis menjanjikan. Para followernya di medsos banyak yang memesan slime buatan Naya. Dalam rentang beberapa bulan, Naya dan sang Buddha dapat meraup omset hingga 25 juta rupiah. Ide berjualan slime muncul setelah Naya mengikuti bazar di sekolahnya. Dagangan perdananya, 5 mangkuk slime langsung ludes terjual. Hasilnya digunakan untuk membantu teman yang membutuhkan. Naya pulang dari ngaji itu bilang ke saya, "Mama, aku boleh nggak sedekah dengan uang hasil jualanku yang tadi yang dia dapat dari entrepreneur day itu tadi yang di sekolah?" "Untuk apa?" aku bilang kan. "Aku mau beliin jus ama dan ikro buat teman-temanku yang ada di belakang. Di TPA kemarin aku lihat ikro dan jus amanya udah pada lusuh." Sejak saat itu Naya memanfaatkan Instagram untuk berjualan slime. Dulu followersnya cuma 12. Karena udah jualan terus udah banyak orang yang tahu, jadinya sekarang jadi 90, Kak. Enam bulan dirintis, pesanan slime terus meningkat. Jika sedang banyak, permintaan per hari bisa mencapai 60 paket slime ke berbagai daerah. Usaha maju, Bunda dan Naya akhirnya mempekerjakan 6 karyawan untuk membantu usaha slime mereka. Tak sampai di situ, Naya kerap bereksperimen membuat slime dengan komposisi unik. Jika tak memenuhi standar, slime jenis baru tidak akan dijual. Ini udah bagus, yuk kita repack. Kita bikin slime itu, Naya di bagian resep apa-apa tuh yang bahan yang dibutuhkan. Terus Naya bikin dulu teknisnya ya, sudah jadi. Si kakak-kakaknya ini ada yang 2 orang yang saya tunjuk untuk membantu Naya ini melihat proses pembuatan slime-nya Naya ini. Setelah mereka meniru apa yang dibuat Naya, Naya mengadakan quality control dulu. Apakah sama teksturnya, kepadatannya dan sebagainya itu dari yang Naya buat dibandingkan sama dia. Kalau dirasa Naya kurang, Naya nanti bilang lagi ke kakaknya, ini kurang ini gitu. Tapi, asik berbisnis slime tak serta-merta membuat Naya abai dengan sekolah. Sang Bunda hanya memperbolehkan Naya berkreasi dengan slime saat libur sekolah. Agar konsentrasi menuntut ilmu tak terganggu, Bunda juga membatasi Naya menggunakan gadget dan mengakses Instagramnya maksimal 2 jam sehari. Soal profit usaha, Imelda sang Bunda juga selalu transparan. Selain untuk amal, keuntungan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan para buah hatinya. Jadi Naya pernah mau beli tas itu dan saya bilang, "Nah itu mahal, Mama aku kan punya uang dari hasil jualanku. Memang aku nggak boleh belanja dengan uang hasil jualanku gitu kan.
Tapi saat itu saya belikan saja, lalu saya tanya kepada beberapa ustadz dan alim ulama lah ya, karena saya juga belajar mengaji juga di beberapa majelis taklim. Jadi mereka sih bilang nggak apa-apa, karena memang tetap prioritas kita untuk sedekah. Tapi Naya juga tidak berarti dia menghambur-hamburkan uang hasil pendapatannya itu untuk dia foya-foya gitu, enggak. Sebagai selingan saat libur, Naya juga sering menggelar bazar di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta. Kualitas dan harga bersaing membuat Naya memiliki banyak pelanggan setia. Bahkan popularitas Naya dan slime-nya kian meroket di Instagram. Soalnya kalau dari seluruh shop-shop yang aku tahu, itu tuh yang paling bagus tuh Naya, gara-gara itu tuh teksturnya bagus. Kalau kayak di tempat-tempat yang lain, slime-nya cepet cair, kalau di Naya nggak cepet cair. Nayanya juga lucu, jadi aku suka. Naya lucu. Tapi usaha di Instagram tak selalu berjalan mulus. Ada saatnya ia berhadapan dengan kritik pahit di dunia maya. Pernah merasa terpuruk, tapi semangat sang gadis cilik kembali menanjak berkat dukungan keluarga. Sedih, cuman karena udah dinasihatin sama mama, jadinya udah nggak sedih lagi. Udah kuat mentalnya. Slime hanya satu dari banyak cara mengajarkan anak berwirausaha, memupuk kreativitas sambil berinovasi. Tapi orang tua harus cermat, mendukung, mengawasi sambil memberi pemahaman usaha pada anak. Dengan berbisnis sejak dini, anak juga dapat mempelajari konsep untung rugi. Bijak mengelola keuangan sambil cermat menabung dan efisien mengatur pengeluaran. Bonusnya, pola pikir kreatif juga terasah hingga anak siap bersaing dan mandiri di masa depan. Saat menghadapi masalah dan kegagalan pun, anak belajar untuk menghadapi dan tak larut terpuruk. Jadi kalau saya cenderung mengajari bisnis itu memang ada sebuah periodenya supaya dia nggak terus-menerus harus memikirkan hal yang sama. Anak itu butuh exposure yang berbeda-beda setiap harinya dan setiap saat sesuai dengan jenjang hidupnya dia. Jadi kalau saya cenderung program entrepreneurship atau belajar bisnis ini akan sangat baik kalau terintegrasi dalam program sekolah. Jadi, jika si kecil ingin menjalankan hobinya sebagai peluang bisnis, orang tua cukup memberikan dukungan dan membantu seperlunya. Berkonsultasi dengan perencana keuangan atau diskusi dengan pihak yang berkompeten di bidangnya bisa menambah referensi usaha. Dan yang utama, kenalkan dulu konsep keuangan pada anak. Berbelanja bijak, berbagi, dan menabung adalah 3 fungsi uang yang harus mereka pahami sejak dini. Tapi jangan sampai keasyikan, perhatikan hak anak untuk tetap bisa bermain dan belajar. Karena prinsipnya adalah pengalaman, kematangan, dan mandiri. Sedangkan profit hanya sebagai bonus. Feby Purnamasari, Alma Silva melaporkan untuk NET.